Di sini kami berdua akan membuat video peran pendidik menurut Jamara. Di sini kami berdua akan memainkan 4 peran, yaitu yang pertama membimbing, motivator, yang ketiga pembawa kelas, dan yang terakhir itu korektor. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang untuk baik ini hari kita akan belajar tentang peran pendidik menurut seorang ahli yang bernama Jamara. Peran pendidik yang pertama yang kita akan pelajari pada siang hari ini yaitu membimbing. Mungkin dari adik-adik ada yang memahami tentang membimbing, baik. Membimbing adalah bagaimana cara seorang guru membimbing seorang siswa dalam kelas. Kita akan belajar tentang contoh mengenai membimbing. Di sini kita akan memanggil adik Doni untuk sebagai salah satu contoh bagaimana cara membimbing seorang anak. Di sini coba adik Doni menulis huruf A. Tulis aja gini. Dia tarik lurus, baru kita lanjut ke menulis huruf B. Cara menulis huruf B, tarik lurus. Ini namanya huruf B. Kalau tadi yang ditulis adik Leni itu D, itu D kecil. Kalau D besarnya kayak ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke adik Yeremias. Coba adik Yeremias menulis huruf C. Huruf C. Jadi berarti dia putar lalu tidak boleh sampai itu. Kalau tadi ditulis adik Yeremias itu P ini namanya P yang sudah ditulis. Terima kasih. Kita lanjut ke adik Irma. Di sini saya minta adik Irma untuk menulis angka 6. Perbedaan antara 6 dan 9. Oke, baik. Adik Irma, menurut adik Irma yang ditulis ini adalah angka berapa? Adik Irma yang sekarang adik Irma tulis ini adalah angka 9. Kalau angka 6 itu harus tariknya lurus begini baru ini angka 6. Kalau tadi yang ditulis ini adalah angka 9. Baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Baik, hari ini Bapak akan mengajar kalian tentang peran pendidik menurut Jamara, yaitu motivator. Motivator. Kalian tahu motivator itu seperti apa? Iya, Pak. Oke, baik, di sini Bapak akan ada contoh dari adik Yesi di zaman depan. Adik Yesi akhir-akhir ini kenapa sering terlambat? Kami terlambat. Kalau dari pagi sampai disiplin waktu tidur malam itu atau tidur bisa setengah 9, belajar jam 7 Itu kalau bisa pasang alarm atau orang tua. Kalau berangkat sekolah siapa yang antar? Biasa datang.
Sekarang, oh kalau begitu itu papa atau naik bemo saja di bawah naik bemo saja. Biasa papa antar banyak, papa masih kantor juga kantor antar. Kalau begitu bisa istirahat waktu di mana malam pagi jam 5 itu bangun sudah mandi terus sekolah kan. Jadi coba kita ambil contoh dari kakak suster dan kakak ibu. Kakak suster ini boleh tanya kenapa kalau datang sekolah tidak pernah terlambat kakak suster? Baik Bapak, ini pagi-pagi itu saya dapat sekolah tidak terlambat karena saya bangun pagi itu. Sapu mama itu bangun kalau masak untuk saya mau makan pagi itu, sapu mama itu suka si bangun. Jadi saya bangun, saya bangun itu jam 5 begitu. Mama kasih bangun jam 5, lalu ini saya mandi itu setengah 6, mau jam 6 itu setengah 6 saya makan, jam 6 lewat itu saya punya mama itu sudah antar ke sekolah. Oh baik, jadi sudah itu contohnya kalau kita di sudah coba dulu ya, silakan dulu. Ini bisa mengingat atau ini bisa ditulis di sini. Ini yang pertama itu tidur atau tidur di bawah jam 10. Kemudian itu bangun pagi itu jam 5. Oke. Selamat siang anak-anak. Baik, di sini kita akan belajar tentang peran pendidik menurut jenjang anak. Oke, materi yang ketiga yaitu pengelola kelas. Oke, baik, di sini anak-anak kalian tahu pengelola kelas itu? Tidak tahu Pak. Oke, baik, pengelola kelas itu di mana kita akan memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris. Satu, pertama itu ketua kelas. Ketua kelas di sini dia yang akan mengatur jalannya kegiatan di kelas. Wakil dia akan membantu ketua kelas. Dan sekretaris di sini dia yang akan mencatat semua hal-hal penting di dalam kelas. Kita akan memilih ketua kelas. Mungkin siapa yang mau dari ketua kelas? Kakak suster. Pak, kalau saya jadi ketua kelas itu saya buat apa? Oh ya, kalau kakak suster yang dari ketua kelas berarti kakak suster kalau guru belum masuk berarti kakak suster dipanggil ibu di ruangan supaya bisa datang mengajar di kawan-kawan di dalam kelas. Terima kasih Pak. Oh ya, jadi kakak suster mau? Ya saya mau Pak. Oke. Jelas? Kakak suster. Wakil? Oh, ada Irma? Sekretaris? Pak, ini lagi dia mau sekretaris Pak. Oh, Legi mau? Oke.
setelah memilih ketua kelas, wakil sekretaris, setelah memilih ketua kelas, wakil dan sekretaris, kita lanjut dengan pembagian piket. Bagian piket di sini adik-adik bertugas untuk sapu dan pel. Kakak suster untuk mengatur ruangan kelas. Lady ini bertugas untuk membersihkan halaman di kelas. Baik, selamat siang adik-adik. Baik, hari ini kita akan kembali belajar tentang peran pendidik menurut Jamala. Di sini kita akan belajar tentang korektor. Nah, di sini tadi bisa ditulis korektor. Di sini adik-adik mungkin ada yang tahu apa itu korektor? Korektor kan tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari korektor ini ya. Korektor ini maksudnya adalah seorang guru yang mampu memberikan nilai yang buruk dan yang mampu membedakan. Korektor ini adalah seorang guru yang mampu membedakan nilai yang buruk dan nilai yang baik dari siswa-siswinya. Contohnya, Ibu akan mengambil contoh. Contohnya seperti Doni. Doni ini Ibu lihat semakin hari nilainya semakin memburuk, ya, semakin memburuk atau semakin menurun. Tapi beda dengan Suster Fideni ini, nilainya semakin hari semakin baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh nilai yang buruk dan nilai yang baik. Kalau misalkan nilai yang buruk itu setiap hari dia akan mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Contohnya seperti, karena kan Ibu sudah memberikan penjelasan kepada kalian bahwa nilai rata-rata itu standarnya adalah 70. Tapi di sini adik Doni setiap hari bukannya semakin bertambah 75 ke atau 80, tapi dia punya semakin ke bawah jadi 60, 50. Nah, ini berarti kesimpulan nilai adik Doni semakin memburuk. Tapi kalau misalkan Suster, semakin hari dia semakin meningkat dari 70 besoknya jadi 75, 80, 90 bahkan mencapai 100. Jadi adik Doni bisa tidak belajar bersama dengan Suster? Bisa. Nah, kenapa tidak mau? Dia nakal. Adik Doni begini ya, supaya bisa mendapatkan nilai yang baik itu adik Doni tidak boleh nakal, karena nanti teman-teman adik Doni tidak mau berteman dengan adik Doni. Sampai-sampai nilai adik Doni ini sangat menurun sekali. Ya. Bagaimana dengan adik Yesi? Adik Yesi juga seperti itu. Nilainya kadang naik, kadang turun. Jadi di sini kan teman kalian Suster ini nilainya sangat bagus sekali. Jadi adik tolong belajar dengan Suster ya, sama dengan adik Doni juga. Jangan setiap hari hanya terus main game, main apa lagi yang lain. Kalian tuh harus rajin baca buku seperti Suster. Ibu ya, Yesi tiap hari tolak ban. Nah itu Yesi, coba dengar. Nanti lain kali jangan lagi tolak ban ya. Harus rajin belajar. Oke, dari baik ini kan menurut gua mengambil kesimpulan dari 4 peran menurut Jamala, yaitu membimbing, motivator, penolakan, dan korektor. Dari keempat bagian ini menurutkan kalau kedua itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Membimbing artinya seorang guru mampu membimbing peserta didiknya agar apa yang dia tidak tahu sehingga dia bisa mencari tahu. Sedangkan motivator, seorang guru harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik agar dia dan yang buruk agar dia bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sedangkan pengelola kelas dan kelas itu seorang guru sangat berperan penting untuk mengelola kelas, di mana di dalam kelas itu ada ketua kelas, wakil dan sekretaris. Ketiga himpunan ini harus saling bekerja sama di dalam kelas. Dan yang terakhir korektor, di mana korektor ini seorang guru mampu membedakan mana nilai yang baik dan yang buruk dari peserta didik.